Yo, konnichiwa minasan, selamat datang lagi di channel Arif ini, channelnya Gensuse atau Es Magang. Oke, di video kali ini, di konten kali ini, konten baru ya, yaitu konten ngobrol bareng subscriber. Nah, di sini di video kali ini, aku ngobrol sama salah satu subscriber yang kebetulan member dari grup WhatsApp Edi Penny. Nah, dia ajak untuk istilahnya collab ya, atau video call. Nanti kita akan sharing-sharing seputaran kerja ke Jepang. Kita tanya jawab biasa aja ya. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Ya perkenalkan mas, aku teko Lampung. Oh, Lampung ya. Jenenge Arnaldo Nama Setiawan. Aldo, bisa dipanggil Aldo, dari Lampung. Umur 18 tahun. Oh, masih muda ya, 18 tahun ya. Ya mau 19 ini. Loh, wong Lampung kok bahasane Jawa iso? Ya wong Jawa tapi tinggalnya di Lampung. Oh alah. Orang tuane Jawa apa? Mbah-mbahe mbiyen apa bapake tok? Jawa, orang tuanya Jawa. Oh, melu apa mbiyen kan jenenge transmigrasi. Ya wis, kita anu ya, tawe pertanyaan ya. Pertanyaan ya. Oh iya mas. Kenapa pengen kerja ke Jepang, atau kasih alasan aja lah. Tujuannya. Dan tujuannya ya yang pertama ingin bekerja sambil belajar teknologi yang baru yang ada di sana. Terus pengen membahagiakan orang tua. Ya pengen cari modal, mencari pengalaman gitu. Intinya cari duit nih loh, duit gede. Berarti sekarang udah masuk LPK ya? Udah mas, udah mau 4 bulan, baru bulan ini. 3 bulan setengah lah. Lah udah diajarin apa aja di LPK nih selama 4 bulan ya? Diajarin baru sampai bab 14 ini. Oh, wes 14. Sing 14 sih bungkene apa wi? Udah sampai apa bungkene? Lupa aku. 14 sih. Oh, tentang perubahan kata yang dibagi 3 kata kerja, golongan 3 golongan. Udah bisa? Udah jago? Kalau yang itu masih belajar. Kotoba udah hafal berapa kotoba? Atau berapa ya? Ya kata-kata kerja, kata sifat gitu, kata-kata sehari-hari lah. Udah hafal? Gimana? Udah hafal semua? Ya kata-kata sehari-hari gitu. Lah. Dipelajari. Oh ya, terus rencananya mau ikut IM atau swasta atau Tokute? Nah kalau masih kondisi sekarang kan masih bingung nih. Ya nunggu aja yang tercepat, nanti kalau ada IM ya tes IM, kalau SO dulu ya tes SO. Nah, sensornya ngerekomendasin apa sensei yang di LPK? Ya IM rekomendasiin, tapi kan umurnya masih nunggu 6 bulanan lagi. 6 bulan lebih. Nunggu 19 ya? Lulusan SMA. Berarti tidak pakai sertifikat itu ya? Keterampilan? Ya, kan harus umurnya 19 tahun setengah itu katanya. Sedangkan aku belum 19. Iya. Tapi nggak apa-apa lah, sambil belajar bisa Jepang.
sambil belajar. Oh iya, kalau boleh tahu LPK-nya namanya apa LPK-nya? LPK Fujiyama Metro Lampung. Fujiyama Metro Lampung. Fujiyama Center. Kalau untuk biaya Dek sono berapa? Siapa tahu teman-teman yang di Lampung pengen ke sana. Oh, kalau biaya pendaftaran tuh dari apa? Belajarnya kan katanya umum tuh. Jadi bayar 5 juta setengah. Itu nanti kalau udah positif bang, ada biaya pangkalnya 5 juta, jadi totalnya 10 juta setengah, tapi kan dibayarnya 5 juta setengah dulu. Itu berarti untuk belajar awal dulu disuruh bayar yang itu, yang 5 juta setengah, nanti diajarin sampai lulus kan? Lulus seleksi maksudnya. Ya sampai bisa. Terus kalau sudah lulus positif berangkat baru disuruh bayar lagi 5 juta itu. Iya untuk pengembangan LPK. Berarti itu bisa pas nanti udah di Jepang ya, kalau itu untuk pengembangan LPK bisa nggak? Ya mungkin bisa. Ya mungkin. SMP-nya udah banyak apa baru sedikit? Udah lumayan banyak tuh, pasti murah. Udah lumayan tuh banyaknya. Berarti sekarang masih aktif kan? Aktif belajar kan? Iya masih. Hari Senin sampai Jumat atau hari apa? Hari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Pulangnya jam 3. Apa? Berangkatnya? Mulainya? Berangkat jam 8, pulang jam 3. Tapi kalau hari Sabtu pulang jam 12. Oh, lama juga ya berarti ya? Kayak sekolah ya? Ya. Buset, jam 3 ya? Tapi pulang jam 3 ini baru mulai minggu ini, sebelumnya pulang jam 12. Karena masih corona gitu. Sekarang kan udah agak mending, jadi pulang jam 3. Gitu ya. Berarti itu digembleng beneran ya pelajarannya ya? Ya semua ada jadwalnya, kanji hari ini, bungke, kaiwa. Kalau aku dulu itu cuma 2 jam ya pelajaran LPK ya. 2 jam. Sehari 2 jam mas. Senin sampai Jumat lagi. Berapa bulan itu? Aku masuk LPK itu sekitar seminggu sebelum tes, sebelum seleksi. Masuk LPK seminggu sebelumnya. Baru terus langsung seleksi gitu. Habis seleksi baru fokus belajar bahasa Jepang. Itu IM ya, langsung ada jadwal IM. Kebetulan kan jadwalnya pas berdekatan toh. Kan pas ikutan seleksi IM kan bahasa Jepang kan belum begitu penting ya. Jadi yang penting cuma tes awal dulu. Nah habis itu baru nanti difokusin belajar bahasa Jepang untuk tes Kakunin. Jadi kalau IM tuh apa? Yang pertama tes itu apa? Yang pertama tes matematika kemarin itu. Matematika. Terus habis matematika itu dulu? Habis matematika kesemaptaan. Kesehatan gitu. Dicek semua, ini suruh telanjang, cuma pakai kolor doang. Dicek tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Tingginya itu 160 ya mas? Iya, minimal 160.
Kalau kamu berapa? Aku 103,64. Oh, sama berarti. Terus kesemaptaan itu Gimana? habis kesemaptaan itu Nah, habis itu baru tes fisik. Ketahanan fisik, lari, push up, sit up. larinya kalau dulu itu berapa? 15 menit 7 putaran kalau nggak salah loh. 7 stadion itu ya? Iya, lumayan tuh. Pokoknya hampir semaput. Panas-panas, aku dulu kebagian jam 11 siang. Panas pol pokoknya. Kloter terakhir. Kita banyak ada yang sampai nggak bisa bener gitu. Ya ada banyak, bahkan ada yang sampai pincang, semaput juga ada yang masain. Ngeri juga. Terus habis fisik itu udah ya? Wawancara Ada lagi terakhir. wawancara lagi. Oh. Habis tes Itu fisik. kalau wawancara tuh katanya sering gagal tuh di wawancara tuh kenapa? Kemarin ada yang gagal tuh karena biasanya pas ditanyain itu jawabnya nggak jelas, terus sering bantah, terus pas kemarin tuh banyak yang pas wawancara itu rambutnya nggak rapi, ada yang gondrong gitu, terus ditanyain kenapa nggak potong, terus alasannya bertele-tele, ya jadi gagal. Wawancaranya enak kok, pakai bahasa Indonesia kok. Oh, pakai bahasa Indonesia. Iya, yang penting mentalnya kuat aja, nggak usah gemeter, nggak usah grogi. Ditanyain jawab apa adanya. Jadi kalau jawab apa adanya pasti nggak bingung. Oh iya ya. Terus bisa wawancara udah itu ya. Pengumuman. Nanti habis itu pengumuman, habis pengumuman lulus nanti tes medical check up. Kalau nggak lulus itu medical check up yang terakhir tuh nggak lulus. Nggak lulus yo out toh. Ngulang lagi dari awal. Tarik ya. Terus habis itu langsung pelada ya? Enggak, setelah tes medical nanti tes kakunin dulu, tes bahasa Jepang. Bab 1 sampai 15 kalau nggak salah. Bab 1 sampai 15. Gampang kok. Kalau sudah ikut LPK pasti bisa kok tes itu. Yang jadi momok ya tes medical itu aja kok. Tes medical. Terus baru pelada ya? Kalau tes kakunin gagal bisa ngulang lagi maksimal 3 kali. Tapi itu nunggunya apa Mas? Nunggunya ikut lain, ikut tes seleksi lain. Misal kalau ada, kan aku di Jawa Timur, ikutan yang Jawa Tengah, ikutan Jakarta kayak gitu. Tapi panjang prosesnya ya. Iya, panjang. Kan nganu, apa itu biayanya nggak begitu mahal, nggak semahal yang SO kan. Iya. Makanya kan senseinya kan juga rekomendasiin lebih baik kalau bisa IM dulu, kalau gagal baru swasta. Iya. Kan menghemat berapa puluh juta itu kan lumayan. Tapi kalau untuk sekarang nih kira-kira kapan buka IM? Nggak tahu. Tadi dapat informasi dari salah satu subscriber yang udah pelatihan nasional Platnas. Hari Senin ini baru dimulai lagi. Platnasnya itu. Baru pendidikannya. Kalau untuk seleksinya mungkin tahun depan baru dibuka. Masih lama. Iya. Kalau Jogja udah mulai turun di LPK Bu. Hmm? Kalau
kalau job-job SO udah mulai turun di LPK. Kan baru seleksinya, kalau pemberangkatannya kan juga belum. Kalau pemberangkatan masih lama. Seleksi. Ya, ada yang ditanyakan lagi nggak? Apa aja boleh. Banyak sih mas yang mau ditanyakan tapi kalau itu berapa bulan lah mas biasanya? Gimana? Pelatnas. Pertama pelatihan daerah dulu 2 bulan, pelatnas juga 2 bulan. Jadi totalnya 4 bulan. Di daerah di Kalau jarak gimana? Kalau jarak Plada ke pelatnas itu nunggunya lama nggak? Nah, gini tak jelasin ya. Pas di Plada nanti kan 2 bulan. Nah, pas di Plada itu nanti kamu biasanya dapat tanda tangan kontrak atau udah dapat perusahaan yang pas di Plada. Nanti penentuannya di Plada. Nah, kalau kamu nanti di Plada dapat tanda tangan kontrak atau dapat perusahaan, nanti kamu langsung lanjut ke pelatihan nasional. Jadi langsung. Tapi kalau kamu pas di Plada nggak dapat tanda tangan kontrak atau nggak dapat perusahaan, kemungkinan nunggu 1 bulanan. Kayak gitu. Kalau langsung dapat ya langsung ya? Iya. Iya. Aku kemarin juga belum dapat perusahaan kok pas Plada. Jadi aku nunggu 1 bulan di rumah. Habis itu baru pelatihan nasional. Nah, di sana nanti baru dapat perusahaan. Seperti itu. Terus kalau IM tuh apa nggak bisa milih perusahaannya? Ya, sebetulnya bisa milih. Tapi resikonya kalau milih itu nanti turun angkatan. Nunggu lagi. Turun angkatan? Angkatan selanjutnya gitu? Angkatan bawah, iya, selanjutnya atau angkatan di bawahnya, istilahnya turun 1 angkatan. Semisal kalau kamu dapat perusahaannya di bidang konstruksi, kamu nggak mau, itu boleh, tapi otomatis kamu turun angkatan. Ganti lagi. Ganti perusahaan. Tapi biasanya banyak yang istilahnya nggak nolak, karena kan tahu sendiri kalau turun angkatan nanti iya, kalau dapat job, kalau nggak dapat job turun terus. Karena banyak senpai kemarin yang turun angkatan sampai 2 angkatan atau 3 angkatan ya, karena seperti itu, milih-milih. Jadi nggak usah pilih-pilih lah ya kalau kerja. Iya, pokoknya intinya kamu pas Plada itu pelajarannya dimaksimalkan, terus bahasanya dimaksimalkan, kan di sana nanti ada evaluasi. Jadi sebisa mungkin jangan pernah remedi. Kalau bisa dapat nilai 90, alhamdulillah 100. Plada itu yang dipelajari yang bab biasanya itu bab 1 sampai 25. Pelatnas ngulang lagi. Iya, di pelatnas nanti ngulang lagi. Nah, nanti pas kamu baru masuk pelatnas, kamu itu ada tes. Nah, untuk pengukuran istilahnya nilainya. Nah, kalau kamu dapat nilai bagus, nanti kamu dimasukin di kelas A dan B. Kan nanti di ranking kelas A, B, C, D, E, F kayak gitu. Kalau kelas A sampai B itu babnya sampai bab 1 sampai 35. Jadi nanti di pelatnas ketambahan 10 bab. Nah, kalau kelas C ke bawah cuma sampai bab 1 sampai 25. Jadi ngulang lagi kayak di Plada. Seperti itu. Bisa pulang juga. Iya, kalau kamu pas pelatnas itu pengen nyantai ya, nanti pas tes jangan dipinter-pinterin, nanti biar masuk kelas C ke bawah. Enak itu, nggak berat. Jadi
Kalau kamu masuk di kelas A atau kelas B, nah di situ itu senseinya itu galak, terus PR-nya banyak, susah pokoknya. Banyak yang nafudanya dicopot kalau kelas A sampai B. Bahkan ada yang ngerjain PR sampai jam 12 sampai jam 1 kalau kelas A sama kelas B. PR-nya menunggu itu Mas. Ya terserah nanti milihnya gimana. Ini aku ngasih bocoran, ngasih tips. Iya. Ya baiknya lah. Terus kalau SO itu nggak apa? Gimana? Apa? Sampai Kalau SO prosesnya gimana gitu? belum tahu, aku belum ngerti. Belum nanya juga. Paling intinya kalau SO itu pas wawancara lulus, terus pelatihan itu aja mungkin. Langsung pelatihan. Kalau SO itu langsung pelatnas gitu kan kalau lulus. Tapi ya nggak sesimpel itu juga lah. Ya enggak lah, ya pasti prosesnya ada juga. Karena kalau SO kan wawancaranya langsung ke pihak Jepang kan, biasanya pakai bahasa Jepang kan kalau SO. Ya. Terus boleh minta nggak Mas ini apa? Apa? Boleh namanya motivasi untuk aku tuh susah ngapalin kanji tuh. Biar cepet gitu. Ya kalau buat belajar kanji itu ya biar cepet, kamu ditulis baca tulis, terus pokoknya sering-sering tebak-tebakan sama temanmu aja, cepet nanti. Semisal kamu gambar kanji, kamu bikin kartu, kamu gambar ditulis sendiri aja, nanti biar cepet hafal. Nah sama teman-temannya itu tebak-tebakan kartu, ini kanji apa, pasti cepet ya. Apa kanji itu ya sangat berguna banget kalau di Ya sangat berguna banget, karena pas di Jepang itu kamu nggak bakal nemuin yang namanya hiragana. Di jalan itu pasti kanji semua. Berarti kalau misalnya nggak tahu tuh ada yang nggak tahu itu sebenarnya Ya nggak apa-apa. apa ya? Pokoknya nanti pas di Pelada dan Pelatnas itu kan ada nanti pelajaran kanji. Nah itu kanji itu sebisa mungkin kamu hafalin, kayak kanji larangan, terus kanji daging, kanji apa lagi ya, kanji hari, semua pokoknya harus hafal pas pelatihan daerah dan pelatihan nasional itu. Sebisa mungkin kanjinya dihafalin nanti, karena di sana pas di Jepang itu berguna semua itu. Udah diajarin kanji? Udah. Sampai apa? Udah baru 90 kanji. Yang baru angka sama hari itu ya? Kalau angka beda lagi ya, 90 itu kayak kanji kimas, kanji. Oh, kata kerja. Ya, kata-kata kerja. Yang artinya bisa banyak. Oh iya, itu rumit itu. Terus nanti pas di Jepang itu nanti kalau semisal kerja kan disuruh bikin laporan kan. Nah, itu laporannya juga pakai kanji itu. apa yang nulis juga kalau di Iya. Biasanya tergantung perusahaan. Kalau aku dulu juga dikasih PR, semisal kan selesai kerja nanti disuruh bikin kayak niki, catatan kerja. Semisal hari ini kerjanya di mana, ngapain aja, berangkat jam berapa, pulang jam berapa, kayak gitu. Sebisa mungkin pakai kanji semua. Pusing dulu. Ya enggak lah,
malah cepet nanti. Semisal kamu nggak hafal kanji karena sering nulis, lama kelamaan jadi hafal. Malah ada sisi positifnya kalau kamu dapat perusahaan yang seperti itu. Yes. Yang penting belajar bahasa Jepangnya serius dan fokus. Jadi kalau kamu nilainya bagus, otomatis dapat perusahaannya bagus juga. Insya Allah. Kalau Mas Edi dulu kerjanya di bagian apa? Aku dulu di bagian Genba. Di Gemba di lapangan. Iya, taking seko. Keras itu ya. Keras itu ya. Wah, keras banget. Tapi banyak pengalaman yang bisa diambil di sana kok. Karena kalau di Genba itu dapat kebagian dua pekerjaan. Yang pertama di pabrik, terus yang kedua di lapangan. Jadi dapat dua pelajaran. Terus kalau pas di lapangan, kamu kerjanya otomatis selalu sama orang Jepang atau istilahnya partner. Kalau misalnya orang Jepangnya satu, orang Indonesia dua, orang Jepangnya dua, orang Indonesia satu. Jadi nanti kalau di Genba itu kamu istilahnya kotoba atau kaiwa pas percakapan itu lebih lancar dan lebih jago kalau di Genba. Sambil belajar lah ya. Dibanding kalau di pabrik, kalau kerja di pabrik ya kerja operator ya gitu-gitu aja. Istilahnya kalau disuruh pencet ya pencet gitu, jalanin gitu aja, monoton. Tapi kalau enaknya enak kerja di pabrik. Ya, paham. Udah mau ngerjain PR lagi toh? Iya, tuh malah banyak. Tiap hari ada tugas. Semangat pokoknya. Iya, siap. Kembali Mas. Yaudah, sampai di sini aja dulu ya. Ntar dilanjut lagi kapan-kapan. Ya. Kalau ada pertanyaan tanya aja, nanti pasti tak balas kok. Ya, siap. Oke, sampai di sini aja video kali ini, konten terbaru, konten ngobrol. Kalau ada kurang-kurangnya mohon maaf karena konten pertama. Nanti kalau ada kurang-kurangnya tak perbagus lagi atau tak perbaiki lagi. Ya, sampai di sini aja. Mite kurete arigatou mata nih. See you the next video.